Itu udah ya. Baru kita mengambil darahnya untuk darah namanya analisa gas darah menggunakan fluid 2,5 tapi kita cuma ada 3. Gitu ya, cuma ada 3 cc. Nah, dia bilang kalau di radial jadi ada berapa tempat penusukan. Di femoralis ini memang tegak lurus, seret masuk. Gitu ya. Jadi kalau kita mau radialis ini kalau pada pasien ini contoh kan di tangan kiri ya. Jadi yang saya bilang tadi seperti biasa cuci tangan nomor 1 ya. Kerja cuci tangan, perawat menggunakan handscoon. Cuman rata-rata ini kalau di prosedur harus handscoon. Cuman kalau rata-rata kalau pakai handscoon ini Anda tidak mendapatkan feel. Benar nggak? Ya tapi berarti kalau di lapangan ya udah cuci tangan bersih yang ngomongin dulu kepada senior. Jangan Anda bilang, "Ih, Pak, kemarin kayak saya di kampus nggak juga pakai handscoon, nggak boleh. Ini sesuai prosedur harus pakai." Tapi ingatkan saja kalau ada senior di situ kasih tahu, "Pak, Bu, saya nggak dapat feel nih kalau mau raba arteri nih kalau pakai handscoon." Dia boleh, silakan aja. Tapi cuci tangan secara bersih baru kita akan raba. Nah, pengerabaan daripada arteri brachialis gitu ya. Ingat, kalau pada pasien tidak sadar gampang gitu kan. Artinya Anda mau manuver bagaimanapun kan nggak sadar. Tapi kalau pada pasien sadar ini repot. Pasien akan kesakitan. Makanya ada prosedur tadi adalah anestesi lokal. Berikan namanya lidocaine gitu ya, anestesi lokal. Tapi kalau pasien yang tidak sadar gampang. Hanya saya ulangi lagi bahwa kita akan meraba radialis ya. Radialis kita akan meraba pakai 2 atau 3 jari. Jadi nggak boleh 1 doang. Kenapa Bang? Kenapa nggak cuma 1 doang? Kalau 1 doang pembuluh darah atau arteri itu bisa bergeser ke kanan ke kiri. Makanya harus ditahan 2 minimal 3 harusnya. Jadi kalau saya sudah tahan seperti ini gitu ya, ke kanan ke kiri nggak berubah gitu ya. Oke, saya sudah tahan cari pas di sini. Oke, di tengah-tengah ini yang saya teraba. 2 ini nggak teraba. Jadi saya akan tahan di tengah seperti ini. Sudah prosedurnya. Dan yang pertama kali yang kalau sebelum kita raba berarti sudah dilakukan namanya desinfektan. Gitu dengan cara seperti apa? Kan ada banyak cara ya. Yang pertama adalah dengan cara dari dalam keluar. Yang kedua dia sap gitu ya, 1 kali swab gitu ya. Oke, baru kita meraba. Oh, ternyata sudah ada. Nah, ingat bahwa pada waktu kita melakukan sudah pada pasien dengan pada namanya disposable atau siring gitu ya, 2,3,5 cc, kita jangan lupa ini kan baru pasti akan masih posisinya seperti ini kalau baru nih. Ya baru kita ambil dari situ ya. Jadi yang pertama kali adalah putar dulu, kencengin. Yang kedua habisin dulu, cet. Ini semua disposable yang baru yang Anda ambil baru dia pasti belum kuat ininya ya, kepalanya, dan ini pasti ada akan udara. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Kencengin dulu yang pertama, yang kedua dorong gitu ya. Jadi ini sudah siap untuk digunakan. Yang kedua, setelah kita sudah melakukan seperti ini, jangan lupa adalah kita ngambil gitu ya. Ingat ada bambu runcingnya ya, yang menghadap ke atas, yang berada di atas. Jadi jangan salah, jangan posisi yang bambu runcing lagi ngomongnya apa ya, lubangnya itu harus menghadap ke atas. Bisa ngelihat kan di sini yang mana yang menghadap ke atas, mana yang menghadap ke bawah. Ini sudah praktikum kemarin kan. Jadi bambu runcingnya itu harus bambu runcing lagi dia. Lubangnya harus menghadap ke atas gitu ya. Jadi harus putar dulu kalau dia nggak kelihatan. Nah, jangan lupa posisinya harus taruh di sini. Ingat bahwa ini adalah pada waktu kita mengambil, ini harus langsung masuk sini. Tidak boleh posisi seperti ini. Ini pasien safety kalau di rumah sakit nggak boleh. Karena ini bisa tertusuk. Jadi biarkan di sini, ini akan mencari. Makanya ini nggak boleh dibuang langsung. Ya, jadi harus ditempatkan di sini. Jadi kita sudah raba nih, udah pegang. Jangan lupa tadi sudah disiapkan si gabusnya ya. Jadi sudah desinfektan, kita meraba gitu ya. Oke, kalau sudah meraba posisi seperti ini ya, usahakan pasien tidak boleh bergerak. Selama pasien itu pada waktu ditusuk dia bergerak, dan ini akan mempengaruhi daripada letak posisinya. Jadi karena dia posisinya sepertinya, kita akan memegang seperti melakukan menulis gitu ya. Megang seperti ini tetapi derajatnya udah menghadap ke atas, posisi seperti ini baru kita raba. Nah, jadi posisi seperti ini udah dapat feel. Nah, ini nggak ada di teori ya. Jadi kita hanya mendapatkan feel, rasanya sudah seperti apa. Oh, ternyata ada di jari saya tengah. Jadi pada waktu sudah sampai sini, karena 15 derajat, saya akan angkat jari 1 ini. Ya kan ini di tengah kan? Saya sudah dapat di tengahnya. Ya, sudah dapat di tengah, oke, angkat, baru saya akan melakukan penusukan. Nah, penusukan 15 derajatnya seperti ini. Nah, waktu ditarik, ya waktu ditusuk, dia posisi tusuk. Ini karena pada manikin terus tusuk. Nah, muncul namanya darah di sini. Nah, darah di sini pada waktu di sini dia ada muncul di sini. Seret. Dia orang muncul. Kenapa darah arteri merah daripada vena? Arteri dan vena berbeda darahnya ya. Kalau arteri lebih tinggi kadar gula oksigen daripada karbon dioksida. Kalau vena
Karbon dioksida lebih tinggi daripada, walaupun di arteri tinggi akan kadar oksigen, tetapi sepersekian persen ada namanya karbon dioksida. Vena pun begitu, walaupun tinggi karbon dioksida tetapi sepersekian persen ada namanya oksigen. Jadi jangan, tidak semua darah yang ada di arteri itu tinggi semua oksigen, pasti ada berapa sekian persen itu ada namanya karbon dioksida. Jadi kalau sudah tusuk seperti ini gitu ya, dia akan masuk sini. Nah, di sini akan muncul namanya undulasi. Artinya darah yang di sini akan juk sesuai dengan nadi dia. Dek 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 dek. Ini baru namanya darah arteri. Kalau di vena nggak ada kan? Nggak. Ya kan, malah kita yang tarik karena tekanannya rendah. Gitu kan? Karena kan tekanan dari pembuluh darah vena lebih rendah daripada tekanan darah arteri. Jadi kalau Anda dapat ternyata berwarna merah segar, itu nomor 1 ya. Kriteria daripada Anda mendapatkan darah arteri ada yang pertama berwarna merah segar. Yang kedua ada undulasi, sama-sama. Undulasi itu yang bukan undur-undur ya. Nah, jadi maksudnya iya sama kali undur-undur ya. Jadi kayak ada kayak deg-deg sesuai dengan nadi pasiennya. Nah, dia ada begitu tek naik segitu, warna merah dan sekarang. Nah, inilah. Nah, harusnya nggak usah ditarik. Tapi kan nanti lama kan, kalau nggak ditarik kasihan pastinya kelamaan. Bolehlah kita tarik sedikit, seret. Yang dibutuhkan adalah satu cc aja udah cukup. Kalau di prosedur dia tarik 2,5 kalau nggak salah. Nah, 2 cc dia tarik. Jadi 1 cc aja pemeriksaan di laboratorium aja sudah cukup. Jadi 1 cc kita boleh tarik sedikit sudah. Jangan lupa tadi di dep ya. Ingat ya, sudah selesai di dep. Contoh ya. Di dep gitu, contoh di dep gitu ya, cabut. Nah, ini langsung cari. Kalau ini kan, kalau tadi saya bilang vena ya, kita langsung cari ini. Tetapi kalau di arteri kan kita cari yang gabus tadi. Seret, langsung ditancapkan ke gabus. Seret di sini. Supaya tidak bercampur dengan udara luar. Karena kita masukin di sini dia bisa bercampur udara bebas, gitu ya. Jadi kita harus langsung pencetkan atau masukkan ke dalam namanya si gabus ini supaya tidak bercampur. Nah, ini harus langsung segera bawa ke laboratorium. Karena kalau semakin lama diperiksa, kan ini akan diputar di laboratorium. Semakin lama diperiksa nanti dia hasilnya akan berbeda. Kadar oksigenasi pasti akan tuh. Seharusnya dia kadar oksigenasi 96, ternyata setelah lama dibawa cuma tinggi 91 92. Dikasih lagi terapi oksigen yang tidak sesuai dengan indikasi. Tapi kalau sudah taruh ternyata 96, ya udah berarti terapi oksigen yang tadi harusnya pakai nasal kanul nggak usah diruang menjadi simple mask karena oksigenasinya sudah cukup gitu maksudnya. Itu salah satu indikasi kenapa kita harus pakai namanya pemeriksaan analisa gas darah. Paham ya? Jadi kalau dia di radialis 15 derajat, nah jadi sama seperti ini nih ya. Jadi sama kita menulis pulpen nih. Jadi posisi seperti ini. Oke, 1 2 3. Oke, terus lihat. Oke, sampai dia tusuk pelan-pelan sampai ternyata bertemu sama si darah. Udah muncul darah di sini. Terus tarik sedikit, dia ada undulasi. Oh, berarti ini arteri. Ya, ambil sedikit, maksimal adalah 1 cm atau tadi 2 cm 2 cm lagi, 2 cc gitu ya. Tarik, langsung cepat, langsung dep, langsung taruh namanya di gabus itu spons apa gabus gitu ya. Dari situ langsung dilakukan. Jangan lupa tulis nama kalau segala macam di tas pasien. Tidak boleh bertukar dengan yang lain. Itu kalau kita ambil dari radialis. Tapi kalau kita ambil dari brachialis berarti berbeda lagi gitu ya. Nah, jadi yang disarankan adalah 30 derajat. Jadi seperti biasa, tarik gitu kan, baru kita melakukan 30 derajat. Nah, posisinya seperti ini gitu ya. Sudah lihat undulasinya, oke, tarik sedikit. Jangan lupa difiksasi, tarik, masukin ke dalam namanya gabus gitu ya untuk diperiksakan. Kalau di femoralis, yang contoh ini adalah paha gitu ya, di brachialis pasti akan tempatnya pasti akan lebih dalam sehingga kita melakukannya kurang lebih 90 derajat gitu ya. Posisi 90 derajat, sudah ada undulasinya, tarik gitu ya. Dep, langsung dikirim ke laboratorium.